dalam gelanggang, dilatih oleh teladan, berbekal nilai luhur. Setiap langkah dalam gerakan yang pasti, mencari keseimbangan, kekuatan sejati. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu sehat. Selamat gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat sekali hari ini ya, walaupun kondisi di luar ini sangat hujan ya. Ya, Pak, ada waktu ini nggak untuk kita ngobrol sebentar? boleh Bu, boleh silakan Bu. Begini Pak nih, saya tuh memperhatikan Bapak. Akhir-akhir ini saya melihat Bapak ini terlihat sangat lelah. Hal apa sih yang membuat Bapak ini merasa seperti itu? Ya Bu, saya merasa cukup lelah, terutama kemarin ya saya ditugaskan gitu sebagai panitia yang khususnya sebagai teknisi di kegiatan ANBK. Wah, keren sekali nih Bapak. Coba Bapak bisa menceritakan nggak masalah yang Bapak alami selama pelaksanaan ANBK kemarin, Pak? Jadi begini Bu, saya ditunjuk jadi teknisi AMBK. Di situ saya harus menyiapkan gitu kan, menyiapkan komputer, menyiapkan laptop, server, dan jaringan internet. Sedangkan di sisi lain, pada saat waktu yang sama, saya juga harus masuk ke kelas. Jadi ini mengurangi jam pelajaran saya di kelas. Ini menjadi dilema Bu. Jadi buat saya tuh merasa merasa dilema aja gitu Bu. Oh, jadi itu masalah yang Bapak hadapi. Bapak kan tadi bilang dilema. Kenapa sih Bapak bisa merasa dilema? Ya sebetulnya begini Bu, dilema yang saya rasakan bukan hanya saya sebagai panitia atau sebagai di sisi lain saya harus mengajar. Sebetulnya ada perkataan-perkataan, beberapa komentar dari guru piket dan lain sebagainya. Karena ya saya harus mengajar, jadi saya harus tidak hadir di kelas begitu. Begitu. Memang ya Pak, tugas Bapak kan mengajar ya, ada tugas tambahan Hmm. juga. Oh iya, apa Bapak ini sudah memberitahu kepada guru piket kalau Bapak ini ada tugas sebagai teknisi ANBK, Pak? Belum Bu, justru saya pikir karena ketika ada jadwal ANBK turun, jadwal ANBK keluar, saya pikir gitu ya, sudah guru-guru lain sudah paham dengan situasi seperti itu. Ketika jadwal ANBK turun, saya sudah pasti disibukkan dengan perbaikan laptop dan lain sebagainya. Saya pikir guru-guru sudah paham dengan hal ini. Ya, mungkin perlunya ada komunikasi ya Pak. Nah sekarang sudah jelas ya Pak, yang membuat Bapak merasa dilema dan terlihat sangat lelah itu hal itu. Ya Bu, betul sekali Bu. Kira-kira nih Pak, eh, apa sih yang Bapak mau lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak? Kira-kira menurut saya Bu, mungkin saya sendiri ya harus memberitahu dulu mungkinnya guru tiket atau guru wali kelas atau guru mata pelajaran lain ketika saya diberi tugas dalam kegiatan yang lain seperti ANBK ini. Lalu juga mungkin saya harus menitipkan tugas ke ya guru piket ya, untuk disampaikan ke siswa. Jadi ketika saya tidak bisa hadir, mungkin tetap ada kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Ya, bagus sekali Pak ya. Kira-kira nih Pak, tugas seperti apa sih yang akan Bapak berikan kepada siswa agar ketika Bapak melaksanakan kegiatan tambahan teknisi ANBK, tetapi Bapak juga tetap bisa melaksanakan pembelajaran di kelas dan bisa memantau, Pak. Baik, mungkin
Tugas yang akan saya berikan yaitu mungkin untuk ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok mungkin Bu ya. Yang pertama mungkin tugas mandiri itu akan saya berikan berupa game quiz di Kahoot. Di situ lalu saya akan berikan juga untuk yang kelompok. Nah, kelompok di sini saya akan berikan tantangan berupa tugas yang sesuai, yang relevan, masih relevan dengan materinya. Kayak misalkan contoh buat video atau mungkin ada yang buat apa namanya poster, ada yang buat mungkin karangan lagu dan sebagainya. Itu bebas lah mereka visualisasikan atau ekspresikan. Seperti itu mungkin Bu. Bagus sekali Pak ya. Saya yakin Bapak ini bisa melaksanakan rencana ini ke depannya. Terima kasih Bu, saya akan coba Bu ke depannya. Nah, ini Pak, kira-kira apa sih komitmen yang akan Bapak ambil untuk menjalankan rencana ini Pak? Yang jelas saya harus membuat dulu, merangkai tugas-tugasnya seperti apa, tantangannya seperti apa, lalu saya juga harus membuat instruksi agar mungkin guru piket tersebut tidak jadi bingung ketika menginstruksikan ke peserta didik di kelas. Seperti itu. Gini Pak ya, kira-kira ada orang nggak yang bisa nanti membantu Bapak untuk menjalankan komitmen ini Pak? Yang jelas mungkin ketika membuat tugas atau membuat soal-soal, mungkin saya akan berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat yang serumpun. Lalu mungkin ya jelas saya akan minta bantuan juga kepada guru piket tersebut itu. Seperti itu mungkin Bu. Baik Pak, kita dari percakapan ini ya, kita sudah menemukan solusi yang bagus untuk permasalahan yang Bapak alami. Saya yakin dan percaya Bapak bisa melaksanakannya, dan saya mendukung sepenuhnya apa yang menjadi rencana dan tindakan Bapak ke depannya. Alhamdulillah Bu, sekarang saya tidak kebingungan lagi, tidak merasa dilema lagi. Terima kasih ya Bu ya atas bantuannya, atas curhat-curhatnya ini. Semoga sukses ke depannya Bu, insya Allah. Ya, sama-sama Pak Firman. Sukses juga untuk Pak Firman ya, untuk menjalankan rencananya. Iya, Oke, Bu. terima kasih Pak Sama-sama. Firman untuk waktunya ya. Ya, Iya Bu, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih banyak. Oke, itu untuk studi kasus satu ya. Di situ saya menjadi guru sekaligus teknisi gitu kan ya di kegiatan ANBK, merasa dilema antara tanggung jawabnya di kelas dan juga tugas tambahan untuk mengelola jaringan internet di sekolah gitu. Jadi saya merasa kelelahan dan alhamdulillah di situ ketika melakukan coaching saya merasa didengarkan gitu kan ya, merasa didengarkan, mendapat ruang untuk apa ya, untuk merespon ya. Jadi dari hasil coaching ini saya merasa lega karena mendapatkan perspektif baru gitu tentang bagaimana cara mengatasi dilema yang dihadapi ketika mendapat dua tugas yang penting. Seperti itu. Sekarang mungkin untuk yang kedua, studi kasus 2, Ibu Ain Nur Hasanah ya, adalah seorang guru matematika yang merasa kesulitan dalam mengelola kelas yang terdiri dari siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Siswa terlihat kurang semangat dan suasana kelas menjadi tidak kondusif saat pembelajaran berlangsung. Nah, Ibu Ai ini ingin meningkatkan kompetensinya ya Bu ya dalam mengelola kelas ya agar siswa itu lebih termotivasi, suasana belajar juga lebih terkendali. Jadi
dalam sesi coaching ini diharapkan Ibu akan menemukan solusi yang kreatif untuk mengelola kelas. Tuh ya, siap ya Bu ya? Oke, siap Pak Firman ya. Oke. Oke, kita Siap mulai ya, mulai. untuk studi kasus 2. Assalamualaikum Ibu Ai. Gimana sehat? Gimana kabarnya nih? Ini sehat-sehat? Sehat ya? Waalaikumsalam Pak Firman. Alhamdulillah saya sehat. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah. Meskipun cuaca sedang tidak bersahabat ya, kita harus selalu siap untuk anak-anak. Hari ini ada jam kosong Bu. Kebetulan jam kosong hari ini. Kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh? Saya ada kok Pak, ini kebetulan nih saya sedang kosong dan sudah selesai tadi mengajarnya ya Pak. Oke. Jadi apa nih yang akan kita bahas nih di sesi waktu hari ini, waktu kosong hari ini? Ini nih Pak, saya ini kan ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas supaya di dalam pembelajaran yang saya ciptakan kepada siswa ini, siswa itu lebih semangat ya, dan suasana kelas itu menjadi kondusif gitu. Bagus Bu, ya bagus sekali itu kan anak-anak sudah semangat, ibunya ingin lebih menyemangati, lebih mengkondusifkan kelas, bagus sekali Ibu. Nah menurut Ibu tuh apa sih peluang yang ada di kelas untuk membuat mereka lebih semangat? Nah gini ya Pak ya, siswa saya itu kan mereka itu sangat aktif, antusias dalam pembelajaran ya. Terus Ya. siswa saya ini itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, sehingga saya ini sebagai guru ini mengalami kesulitan untuk mengelola kelas ini Pak nih. Oke, menurut Ibu nih ada sesuatu nggak yang atau hal yang kurang dalam cara mengelola kelas sekarang ini? Nah, saya ini kayak gini Pak, merasa kesulitan mengendalikan siswa ya. Jadi ketika saya menjelaskan, karena siswa itu memang memiliki keberagaman ya Pak ya, mereka sangat beragam tingkat pemahamannya, gaya belajarnya, sehingga ketika saya berbicara, mereka pun ikut ya, dan hal ini membuat siswa yang lain merasa terganggu Pak. Jadi ya mereka saking semangatnya gitu malah menjadi hilang fokus gitu ya Bu ya mungkin ya. Nah menurut Ibu tuh ketika mereka hilang fokus ya, apa menurut Ibu hal apa yang menjadi mereka hilang fokus Bu menurut Ibu? Seperti apa? Nah, saya tuh merasa kayak gini Pak ya, jadi ketika anak itu kehilangan fokus ketika saya menjelaskan materi sedikit, nah itu saya berpikir metode pembelajaran yang saya gunakan itu belum dapat memenuhi semua kebutuhan siswa saya yang sangat beragam ini Pak ya. Jadi kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan siswa ini belum bisa saya penuhi sebagai seorang guru gitu, melalui jadi metode mengajar saya tuh belum bisa memfasilitasi itu. Oke, metode pembelajaran ya Bu ya. Nah kira-kira apa nih yang cocok untuk merencanakan ketika kondisi siswa ini sangat bersemangat nih Bu. Strategi apa yang akan Ibu kembangkan untuk mengelola kelas yang seperti ini Bu, menurut Ibu? Nah kemarin itu saya sempat merenung Pak ya, ketika sesudah pembelajaran, wah saya mencari referensi Pak dari YouTube, dari PMM, dari diskusi lihat ke teman-teman. Nah, saya melihat adanya suatu metode pembelajaran yang bisa lebih interaktif ya, melibatkan siswa ini sehingga mereka itu bisa lebih aktif lagi. Jadi hal yang bisa saya lakukan ini, saya harus mencoba Pak menerapkan metode itu sepertinya gitu Pak.
Bagus itu Bu, ya. Bagus metode-metode yang seperti itu yang mungkin akan memfasilitasi kebutuhan kelas Ibu ya, kebutuhan siswa yang jelas berbeda-beda. Nih, misal apa sih metode pembelajaran yang akan Ibu kembangkan itu? Medianya seperti apa Bu itu? Nah, oh iya nih, segini Pak, saya tuh kemarin mau mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, yang Mhm, bisa digabungkan dengan metode pembelajaran berbasis project, cooperative mhm, learning, inquiry ya, bisa membuat diskusi. Jadi pengelompokan anak-anak kan ini siswanya beragam sekali Pak ya, tingkat mhm. kemampuannya ada yang sedang, rendah, ada yang aktif sekali, yang super ini. Jadi sepertinya saya harus bisa mengelompokkan siswa. Jadi nanti mungkin bisa saya buat kelompok-kelompok kecil. Terus Mhm. siswa yang memiliki pemahaman di atas rata-rata atau lebih tinggi, mungkin bisa saya gunakan menjadi peer tutoring untuk temannya juga begitu. Oke, jadi peer tutor ya atau apa rekan bukan rekan sejawat ya? Apa sih Bu namanya? Metode pembelajaran itu? Ini adalah pembelajaran dengan belajar dari teman sejawat, Teman Pak. sebaya ya. Oke. Ya, Nah, teman untuk sedaya. teman sebaya ya. Oke. Bagus Bu, ide yang bagus itu dengan metode yang seperti itu kan ibaratnya ibu bisa menjangkau semua kebutuhan ya dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar siswa gitu kan. Nah, komitmen ibu nih untuk melaksanakan rencana ya, untuk membuat rencana pembelajaran seperti ini nih, seperti apa Bu? Komitmen ibu untuk Nah, membuat saya ini. rencana pembelajarannya. Oke, saya ini akan memulai menyiapkan yang pertama menyiapkan dulu perencanaan pembelajaran ya dengan mengakomodasi pembelajaran yang berbeda. Terus mencoba menerapkan metode-metode pembelajaran yang telah saya pelajari, Pak. Ya, saya Mhm, mencoba juga sharing dari teman-teman yang lain yang sudah berhasil menerapkan metode ini, Pak. Terus setelah saya mempraktikannya di kelas saya akan mengevaluasi hasilnya, Pak ya. Jadi akan saya refleksikan untuk pertemuan selanjutnya apakah berhasil ke depannya gitu. Jadi untuk memfasilitasi kebutuhan siswa yang beragam ini, saya akan menyiapkan pembelajaran lebih matang lagi Pak ya. Jadi sebelum mengajar ke kelas itu saya akan lebih pokoknya harus siap dulu. Jadi agar nanti ketika di kelas itu saya nggak kewalahan seperti kemarin gitu. oke, jadi ibu harus mempersiapkan ya. Dengan siapa Bu kira-kira mempersiapkan segala sesuatunya itu? Tentunya Pak sebelumnya saya bisa berdiskusi dengan rekan guru-guru lain, memanfaatkan kombel yang ada Mhm. di sekolah saya Pak untuk sharing, berbagi Oke, praktik baik ya. Dan saya juga akan jadi mencoba kombel mungkin ya? saran, Mhm. ya. Terus ini juga Pak, saya akan minta teman untuk melihat cara mengajar saya, karena untuk mengevaluasi ini saya tuh di mana ya kekurangannya ininya. Jadi saya akan memanfaatkan di Kombel dan teman sejawat untuk perbaikan ke depannya. Es, hebat sekali Bu, luar biasa sekali itu Bu ya. Ibu dengan mungkin dengan rekan sejawat, bahkan dari apa dari internet, PMM, YouTube dan lain sebagainya. Itu bagus sekali Bu menambah wawasan kita ya Bu ya sebagai guru untuk mengelola kelas agar lebih baik ya. Semoga Ibu dengan komitmen ini suasana kelas Ibu menjadi lebih menyenangkan, lebih aktif dan lebih kondusif. Oke, terima kasih banyak Pak Firman atas waktunya. Saya akan segera ya menerapkan metode baru ini. Terima kasih Pak untuk waktunya ya. Sangat bermanfaat Iya, sekali loh sama-sama percakapan Bu. kita hari ini.
Iya, Terima terima kasih kasih ya Bu. Pak. Saya juga lebih Assalamualaikum warahmatullahi oke. wabarakatuh. Semangat Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Baik, ya, saya, sebagai coach di sini mengalami permasalahan di dalam pembelajaran. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas agar pembelajaran saya menjadi aktif dan siswa ini terkendali ya. Nah, melalui coaching ini yang saya lakukan bersama Pak Firman, saya merasa didengarkan dengan baik dan mendapatkan ruang untuk mengidentifikasi apa sih yang menjadi permasalahan dan tantangan di kelas saya. Nah, setelah dari percakapan ini, saya merasa lebih percaya diri dan saya ternyata bisa memahami apa sebenarnya permasalahan yang ada di kelas saya dan ada juga solusi yang bisa saya eh, dapatkan, yaitu dengan adanya mengeksplor metode-metode pembelajaran untuk pengelolaan kelas. Dan melalui coaching ini saya merasa didukung untuk mencoba berbagai pendekatan atau metode-metode baru yang bisa saya terapkan di dalam pembelajaran ketika pelajaran matematika. Terima kasih. Oke, sudah selesai mungkin ya untuk Ya, refleksi saya sebagai coach tadi, sebagai coach mungkin ya, sebagai coach di sini saya mungkin berhasil mendengarkan secara penuh, memberikan ruang bagi Bu Ai untuk berbicara tentang tadi tantangannya di dalam kelas ya tantangan yang dihadapi mengelola kelas yang beragam itu. Di sini juga mungkin saya mampu menyadari pentingnya kebutuhan siswa yang beragam ya, mendorong Ibu Ai untuk mencari solusi yang kreatif. Tadi solusinya um, dengan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Lalu di sini juga yang jelas saya perlu meningkatkan kemampuan dalam menggali faktor-faktor apa saja ya, menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kelas yang tidak kondusif. Ya, meskipun tadi Bu Ai menyadari bahwa metode yang digunakan belum sesuai, di sini saya merasa lebih bisa membantu Bu Ai untuk menjelajah berbagai alternatif solusi pembelajaran yang mungkin bisa efektif untuk dilaksanakan. Itu tadi ketika sebelum sesi coaching ini saya harus memastikan ya pikiran saya juga harus bersih dulu, harus tidak ada gangguan dari segala macam distraksi gitu kan ya. Lalu saya juga harus tetap fokus ketika sepenuhnya pada setiap jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bu Ai, itu mendengarkan secara empati dan sebagainya. Jadi Bu Ai pun mungkin merasa nyaman tanpa terburu-buru. Di sini saya juga harus banyak melatih keterampilan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, ya, yang konstruktif, yang tentunya dapat membantu Bu Ai untuk mengeksplor lebih dalam strategi pembelajaran yang mungkin akan dilaksanakan di kelas, itu kan. Selain itu juga mungkin saya harus lebih terstruktur ketika membimbing koci untuk merumuskan aksi yang lebih rinci dan yang lebih lebih konkret ketika dilaksanakan. Itu mungkin refleksi saya sebagai coach tadi ketika coaching bersama Ibu Ai. Untuk Bu Ai mungkin gimana refleksinya untuk tadi ketika mengcoach saya? oke, ya. Terima kasih Pak Firman. Tadi setelah saya sebagai coach ya
meng-coach Pak Firman, ya. Saya merasa selama dalam percakapan ini berhasil menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung Pak Firman, ya, sehingga Pak Firman ini dapat terbuka, ya, menceritakan masalah yang dihadapinya kepada saya, dan juga saya ini memberikan kesempatan kepada Pak Firman untuk mengidentifikasi permasalahannya yang dia hadapi sendiri, ya. Dan melalui percakapan ini dapat menggali solusi dan solusi yang relevan bagi situasi yang dihadapinya. Nah, hal yang perlu ke depannya itu saya ini harus bisa memfasilitasi Pak Firman ini dalam menggali pemikirannya, ya, emosinya terkait yang dilema yang dirasakan Pak Firman. Selain itu saya juga harus mengasah kemampuan dalam menavigasi percakapan agar lebih terstruktur, ya, sehingga tidak kehilangan fleksibilitasnya. Terus saya juga harus menjaga fokus penuh, ya, karena kan di dalam coaching ini harus kita mendengarkan dengan rasa. Jadi harus menjadi pendengar yang sangat baik, ya, gitu. Jadi saya memastikan bahwa saya ini kehadirannya penuh. Jadi mendengarkan dengan baik, ya, gitu. Terus membuat suasana yang tenang dan harus memang meluangkan waktu, ya. Terus ke depannya saya ini akan melatih lebih banyak lagi teknik mendalam dalam mengeksplorasi perasaan Coach He, ya. Saya juga akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memicu Coach He ini lebih ini. Jadi apa sih namanya? Jadi pertanyaan yang saya berikan ini tuh spontanitas, tetapi bisa mengembangkan sehingga si coach ini dia memicu untuk lebih banyak lagi, lebih terbuka lagi Pak dalam mengembangkan solusi dan, ya, dia lebih terbuka aja gitu. Itu refleksi saya selama menjadi coach untuk Pak Firman. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin dicukupkan untuk untuk sesi kali ini. Kami sudah melakukan bergantian untuk menjadi coach dan coaching. Pak Firman, selanjutnya kita seperti apa lagi? Bapak Fasil, mohon maaf, apa waktunya sudah cukup atau bagaimana? Masih ada waktu Pak. Oke. Di 20.36 kita kembali ke main room. Baik, terima kasih Pak. Oke, selain tadi Bu, ada lagi nggak Bu? Untuk kita berefleksi aja nih, atau menggali apa yang kurang ketika tadi bercoaching. Nah ini ya Pak, melalui coaching ini, sebentar ya Pak Firman, baterai saya mati. Nah, menurut saya sih Pak, selama coaching ini ya, kita ini harus menjadi pendengar yang aktif gitu selama
pelaksanaan coaching ini. Dan benar kita itu jadi sebelum melaksanakan coaching ini kita harus membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang lain ya. Sehingga kita bisa fokus ya gitu. Betul Terus sih Bu. Ada lagi nggak Bu? nah terus pentingnya kemampuan untuk apa sih pertanyaannya itu mendorong. Jadi pertanyaan yang kita berikan ini bisa mendorong orang lebih nyaman dan lebih ini lagi apa namanya tanpa ada beban loh dia menceritakan ke kitanya permasalahannya, terus identifikasinya seperti apa gitu. Kalau Ibu nih, kalau saya kan ya kadang gini ketika berbicara seperti ini gitu kan, kadang hilang fokus yang dipikiran tuh kadang kemana gitu kan. Kalau Ibu gimana Bu untuk apa tetap fokus gitu loh, tetap fokus di apa di percakapannya gitu. Kalau Ibu kayak gimana Bu? Kalau real life ya, kalau real gitu. Ibu seperti apa Bu? Ya, nah kalau saya sih untuk tetap fokus itu salah satunya Pak tidak apa sih kita itu kita kan kalau lagi ngobrol sama orang ya kita nggak usah ngegunain gadget kita dulu deh. Jadi lebih fokus Betul. ngobrolnya terarah berdua gitu Pak. Jadi kalau kita sambil ngerjain yang lain ini terus kadang suka gitu kan gitu. Itu Pak yang saya lakukan. Kita lebih fokus ke orangnya karena kita ini mau melakukan coaching. Jadi percakapan kita lebih terarah berdua gitu. Tanpa jadi di depan kita ini kita nggak fokus ke mainin apa seperti itu Pak. Betul Bu. Kalau saya mah kalau saya gitu kan ya, yang pertama memang harus lepas dulu gadget gitu kan, nggak ada gadget sama sekali. Kalaupun ada gadget ya mungkin dibutuhkan untuk cari informasi gitu kan. Terus yang kedua memang harus kalau coaching ini kalau nanti apa namanya ketika melakukan coaching secara real gitu kan, kayaknya harus empat mata gitu. Kalau ada orang lain di ruangan mungkin malah jadi apa ya namanya, malah jadi kemana-mana kayaknya Bu. Seperti itu. Jadi harus tetap berdua ketika coaching. Nah, masalahnya coaching ini bisa berdua aja atau bisa misalkan dengan 2 orang atau 3 orang. Menurut Ibu gimana Bu? Kalau menurut saya sih Pak bisa kita lakukan dengan 2 orang, dengan 3 orang malah nanti penyelesaiannya atau solusinya bisa lebih ini. Tapi kan di coaching ini kita mau fokusnya ke permasalahan siapa nih? Kayak saya dengan Pak Firman kan yang mau difokuskan itu Pak Firman ke saya gitu. Jadi kalau lebih enaknya berdua gitu ya. Terus kalau menurut saya di coaching ini nih apa ya? Selama coaching ini kita itu harus apa sih? Harus ada kesetaraan loh Pak pemikiran ya. Nah, jadi kalau pemikiran kita saya nggak nyambung sama Pak Firman itu kayaknya coachingnya nggak akan berjalan gitu Pak ya. Ya Gitu. betul. Jadi kalau bener nggak sih kayak gitu Pak ya? Iya. Jadi harus ada kesetaraan pemikiran dulu gitu. Iya harus ya jelas harus nyambung dulu makanya kita harus fokus gitu kan Bu. Itu. Nah kira-kira kalau di ini di sekarang kan kinerja nih ya Bu ya, kinerja kayaknya kalau kinerja dilakukan seperti ini enak nggak Bu kira-kira menurut Ibu? Kalau menurut saya nih Pak ya, kalau kinerja dilakukan coaching seperti ini itu sangat bagus luar biasa, bahkan bukan hanya dapat nilai nanti baik, sangat baik ya, kompeten ini tidak ya, malah jadi kita ini akan lebih paham. Terus harus ada pemahaman juga Pak, coaching itu harus bukan sama atasan ya. Jadi sama rekan guru. Karena pengalaman saya kinerja kemarin Pak ya. Ketika saya kan kebetulan kalau semester kemarin masih sebagai kurikulum ya. Ketika saya bilang enggak apa-apa Bu, ketika Pak KS tidak hadir nanti sama tim kurikulum. Enggak katanya mau sama Pak KS aja nungguin. Waduh. Nah ini pola pemikiran seperti itu. Padahal kan bersama rekan sejawat pun bisa malah
bersama rekan sejawat ini sebagai evaluasi loh untuk lebih ini lagi. Kan kalau sama rekan sejawat kita lebih ini ya terbuka. Gimana sih saya kurangnya di mana ya? Ini perbaikannya ke Iya. depannya bagaimana kan? Supervisi atau coaching itu bukan untuk menghakimi salah atau ininya ya. Kayaknya ini akan lebih bagus banget loh ini ya untuk pengelolaan kinerja apalagi gitu Pak. Oh ya Pak Firman, Ya. menurut Bapak nih di Mhm, coaching ini nih ya, eh, mhm. Bapak ke depannya nih perlu nggak sih kalau menurut Bapak sosialisasi ke guru-guru gitu? Justru itu Bu, makanya penting ya Bu ya. Bukan hanya kita ke anak, tapi ini kita dengan justru saya pikir coaching ini lebih banyak akan berdampak lebih banyak ke kita bersama rekan sejawat gitu. Karena apa? Perbaikannya untuk pembelajaran. Jadi guru-guru itu mungkin karena apa namanya, ada beberapa guru-guru yang nyaman dengan metode pembelajarannya, sedangkan siswanya misalkan pembelajarannya membosankan dan sebagainya. Justru dengan teknik coaching ini akan menyadarkan guru-guru yang nyaman di zona nyaman gitu loh Bu. Itu jadi Nah, iya ya nih. itu gitu kan ya. Jadi lebih lebih terbuka, lebih menyadarkan lagi, lebih meningkatkan tingkat kesadaran diri gitu kan kalau di KSE gitu. Kesadaran diri Nah, guru-guru iya. itu sih Bu menurut saya. Nah, gini ya Pak Firman kan permasalahan di kasus 2 itu yang dihadapin ini kan pembelajarannya kurang kondusif. Sebenarnya Mhm, penting nggak sih kita melaksanakan coaching kepada murid? Jadi bukan hanya dengan guru aja. Jadi kan guru tersebut udah ngasih tahu nih ke Bapak, ini mhm. loh permasalahannya, ini. Penting nggak Bapak juga untuk mengkomunikasikan atau melakukan coaching ini dengan siswanya gitu? Jelas kalau kita harus tahu dulu tujuan siswa apa dulu nih. Kalau misalkan misal siswanya bermasalah, kita kan pakai restitusi, ya kan? Nah, kalau coach ini kita harus tahu dulu kan tujuan siswa seperti apa. Misalkan kalau kalau di ekskul nih, misalkan saya nih apa namanya pembina ekskul kan. Nah, anak tuh ikut ekskul kita mau apa aja, apakah cuma ikut doang, itu kan, apakah ingin meningkatkan seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya. Kalau di pembelajaran seperti biasa, ya jelas kita harus paham dulu permasalahannya seperti apa. Kalau masalah larinya berarti ke restitusi Bu, kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu tujuan siswanya seperti apa. Gitu sih kalau menurut saya Berarti mah Bu. kalau untuk kebutuhan belajar bisa ya sama coaching ini untuk sama siswa ya? Bisa, yang penting kita tahu dulu tujuannya seperti apa gitu. Jarang kan kita siswa bertanya ke siswa, Pak ada waktu nggak saya pengen curhat belajar matematika susah, jarang kadang seperti itu. Kalau kalau Oh, kalau di jarang. ekskul kalau di ekskul Pak saya tuh pengen bisa ini gitu kan, kadang seperti itu ya kan, saya pengen bisa main gitar kadang gitu kan. Nah ini teknik coaching ini baru bisa kita pakai kayaknya gitu. Nah, iya iya sih memang kalau ke mata pelajaran seperti matematika mereka lebih ini Hmm. ya. Lihat gurunya aja ini, aduh ini kapan ini masuk ya? Gitu. Iya iya. Jadi kalau di pembelajaran biasa mungkin lebih banyak kita pakai restitusi. Yang penting ada apa namanya kesepakatan belajarnya dulu gitu kan. Kalau di Iya. ekstrakurikuler mungkin kita lebih cocok dengan coaching ini. Yang penting kita tahu tujuan siswanya apa. Gitu sih Bu. Yang jelas yang saya rasakan sih Tiketnya. teknik coaching ini mah lebih banyak ke rekan sejawat. Kalau Iya. apa namanya kita nanti jadi kepala sekolah, wajib ini
ini aset berharga untuk kepala sekolah biar guru-gurunya lebih semangat gitu kan ya Bu, lebih semangat cari metode pembelajaran lain gitu. Semangat Pak, tapi sebenarnya nggak harus jadi kepala sekolah kok Pak, ya. Iya, Jadi temen juga iya, bisa kok. iya, Iya. iya benar gitu. Apalagi kalau kepala sekolah gitu kan, apalagi kepala sekolah yang bisa menjadi teman gitu kan. Jadi kan kita lebih apa namanya Iya. lebih terbuka. Gitu. Ya, terima kasih ya Pak Firman untuk waktunya Kita selama sudah 1 jam ini. Oke Bu, sama-sama. Terima kasih Room juga. ya. Siap Bapak, kembali ke main room. Teladan menjadi teladan Hingga zaman kasa membangun semangat Tuturi Handayani memberi dorongan Trikon dalam pergerakan mencapai